Oke, berhubung hari ini kita punya banyak orderan senaran raket. Ada 3 yang belum dianyam, kemudian ada lagi 3 yang sudah dianyam. Kali ini saya mau membagikan cara menyenar raket yang efisien buat waktunya. Jadi nanti kita akan anyam dulu semua, baru kita tarik di mesin. Kita mulai dari yang start. Enaknya nganyam dulu itu kalau kita kerja di store, kemudian ada 2 orang mungkin yang ada di store, satunya bisa nganyam dulu, satu bisa langsung narik di mesin, jadi lebih hemat waktu. Tapi kalau sendirian sebenarnya waktu yang dibutuhkan dari nganyam dan narik di mesin kurang lebih akan sama. Tapi untuk detail yang bikin cepat nanti pas penarikan kita anyam dulu. Ini sekalian kita tutorial anyam senar ya. Ini tadi dimasukin di tengah, tarik 2-3 kali tarikan, lanjut satu sisi dulu sampai ke lubang grommet nomor 7. Oke, ini sudah dapat lubang grommet nomor 6. Oke, kurang panjang, berarti kurang lebih 3 tarikan harusnya. Sampai di lubang 7 kita kasih simpul supaya tidak lepas. Nah begitu, tarik mentok, kencengin, nggak perlu kencang-kencang, secukupnya saja. Jadi sangkutin di gagang, tarik agak kencang biar nggak lepas. Kemudian yang sini juga tarik begini. Kita lanjut ke sisi satunya. Jangan lupa ujungnya selalu dilancipin kalau belum lancip, karena akan lebih mempermudah kita masukin lubang ke lubang-lubang, apalagi di lubang-lubang pertemuan. Kalau yang sisi sini kita anyam sampai selesai lubang 11 biasanya, tapi tergantung raket nanti. Lubang 5, 6, tujuh, 8, 9. Sampai di lubang 9 kita lompatin ke lubang 11, masuk ke lubang terakhir di atas, kembali lagi ke bawah, naik lagi, masuk ke lubang 9 sorry, lubang 10. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 berarti tadi lubang ke-12. Dan masuk 1, pastikan masuknya senar kalau di atas ya keluarnya di atas, jangan sampai jepit-jepit karena nanti akan mempersulit ketika penarikan, bisa nyilang-nyilang gitu.
atau nyangkut, jadi agak susah. Habis itu naik sampai atas, sampai lubang pertemuan terakhir nanti. Oke, tips biar enak nganyamnya, kita naik ke atas supaya pergelangan kita atau jari-jari kita muat ketika masukin senar-senar. Jadi kenapa setelah masuk kayak gini kita naikin supaya lebih gampang aja. Nah, jadi nggak perlu lepas pegangan. Sambil duduk supaya lebih enak. Karena ada kamera di depan badan jadi agak susah ya, jadi mohon dimaklumi kalau agak lama, kikuk soalnya. Oke, sudah sampai di senar pertemuan terakhir, pertemuan yang lubang besar sama antara vertikal dan horizon. Di sini kita langsung naik ke lubang atas, paling atas. Biasanya di lubang nomor 7, 1 2 3 4 5 6 7. Tapi nanti tergantung raket yang lain. Ada yang
di lubang 8 lubang 7, tapi di sini ada 4 jeda juga ada, jadi beda raket nanti akan beda ending. Ini kita naikin dulu, terus kita anyam berlawanan dengan senar terakhir tadi, berlawanan. Oke, kemudian balik turun 1. Ini berlawanan dengan yang paling atas. Oke. Oke, selesai. Habis itu kita simbol juga supaya nanti pas ditarik di mesin nggak lepas. Oke, 1 anyaman sudah selesai. Kita lanjut ke 2 anyaman yang lain. Kita skip dulu, nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Semuanya dari 6 raket sudah selesai dianyam. Habis itu tinggal kita lanjut ke proses penarikan satu persatu. Ini kebetulan semuanya tarikannya sama, minta di 26, tapi nanti bakal kita setting supaya tetap hasilnya garing. Nanti pastikan semuanya di tengah ya. Oke. Untuk anyaman yang masih kosong ini kita taruh di dekat badan kita supaya nanti mempermudah pengerjaan aja. Kalaupun terbalik bisa, tapi akan lebih mudah jika posisi anyaman yang masih kosong ini berada di dekat badan. Kita tarik di 26. Ini kita mau bikin garing, jadi kita tambahin extra free stretch 5% aja cukup lah, karena kita mau hemat waktu. Penarikan nanti kita tarik dua-dua, jadi kita tarik di ujung sini aja untuk senar mainnya, sedikit menghemat waktu. Tapi tipsnya, yang penting mesin kalian atau mesin teman-teman mempunyai fitur fitur tension, aku kok lupa namanya apa ya, constant pull. Fitur constant pull, jadi ketika kita melepasi klem, mesin akan tetap menjaga di tarikan yang diinginkan, begitu. Kalau nggak ada constant pullnya, hasilnya kurang maksimal. Setelah selesai di senar main terakhir di dekat badan kita lanjut selesaiin dulu yang sisi sebelah sana. Kalau saya untuk akhir bagian sini yang akan disimpul, nanti kita tambahin knot supaya tidak ada kehilangan tensi yang berlebih. Kita potong segini untuk knot atau simpul. Kita simpul dulu senarnya. Tuh, 2, masuk lagi dari dalam, 1, 2 untuk senar 0
Ini untuk simpul standar dari unit seperti ini ya, tapi simpul seperti apapun sebenarnya bebas-bebas saja, nggak ada, yang penting adalah fungsi. Kemudian kita knot sekalian untuk senar crossnya sama 1 2. Ini karena lubang besar terakhir ada di sini, jadi kita pasangnya di sini. Tapi kalau di sini masih ada lubang besar, kita jeda satu supaya lebih mempercantik tampilan. Kemudian untuk senar 066 2+2 cukup, tapi kalau senar lebih kecil bisa 3+2 loopnya. Jadi putaran pertama 2, terus masuk ke dalamnya 2. Kalau senar lebih tipis, putarannya pertama 3, baru masuk 2 gitu, supaya nggak ambles kalau ditarik nanti. Kita potong sedikit, terus sisa potongan kita sembunyikan di lubang grommet supaya rapi, nggak ada bekas, seperti nggak ada bekas potongan. Kemudian kita tarik dulu bagian sini sama bagian sini. Oke, perhatikan nyangkut, awas. Oke, seperti itu. Kemudian sini sudah boleh kita lepas, tidak ada terlalu banyak pergerakan karena simpul kita kuat. Kemudian kita lanjut ke senar main yang sebelah dekat badan. Kita masukin dulu, kita potong tadi simpulannya biar gampang aja. Kita anyam naik, susah bener loh. Naik, kemudian langsung kita turunkan lagi, karena kita tadi tariknya 22 untuk mempersingkat waktu. Yang penting mesinnya punya konstan pull, itu diperbolehkan. Tarik dulu. Oke. Ini juga lanjut ke lubang 12, naik dulu. Naiknya dibikin sama-sama senar yang samping tadi, karena ini nanti reverse, jadi masih ada anyaman di bagian tengah sini. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, monggo mas. Oke. Oh nggih, silakan dipilih dulu mas. Siap, sekalian dipasang? Oke. Siap. Bentar mas. Tak nyimpul nih kirian nih mas ya. Nggak lepas. Oke, kita sudah selesai narik yang main. Kita lanjut ke tarikan yang cross. Seperti biasa, kalau saya setiap simpul kayak saya kasih knot, jadi aslinya di 26. Kalau kita knot, ambilnya bisa di 29 atau 28, tergantung mesin.
biasanya tangan kiri saya selalu dorong senar ke arah batang shaft, batang raket, jadi supaya nanti ketika saya penarikan senar itu sudah lumayan rapi, nggak terlalu banyak perlu ngerapiin pakai hook atau tusukan senar tuh. Senaran terakhir jangan lupa juga kita knot supaya tidak ada loss tension yang terlalu banyak, bukan menghilangkan tapi meminimalisir. Tarik kencang, setelah dimasukin putar satu, masukin lagi satu, kemudian masuk dari dalam satu, dua. Nah begini, jangan langsung ditarik, tarik dulu yang sebelah sini supaya loop atau lingkaran yang dua pertama tadi bisa dirapikan. Fungsinya ini buat ngerapiin. Terus setelah kencang baru kita tarik. Set. Mantap. Kita potong sependek mungkin supaya lebih rapi. Enggak. Mantap. Kita rapikan sedikit pakai hook. Raket flex power pakai senar 100X Pro 66, tarikan 26 lbs, beri stretch 5%. Gimana suaranya? Mantap, lumayan nyaring. Senar murah, tidak terlalu mahal, tapi suaranya juga ditarik 26 masih bisa. Sip, kita lanjut ke senaran yang lain karena masih banyak. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.